Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Gaung Marawa. Hari ini isi konten yang akan kita suguhkan itu agak sedikit berbeda, karena pada hari ini saya coba bikin sebuah video tutorial tentang Logic Pro X, di mana Logic Pro adalah salah satu digital audio workstation atau software musik yang biasa saya gunakan dalam proses berproduksi musik. Saya akan bikin video ini dalam 5 part. Yang pertama yaitu basic, yaitu pengenalan dasar, pengenalan interface, tampilan awal, kemudian fungsi-fungsi yang ada di dalamnya. Pada video berikutnya kita akan coba bikin sebuah beat atau sebuah lagu ringan, mulai dari drum, gitar, dan instrumen-instrumen lainnya. Oleh karena itu, jika Anda sudah nonton video pertama, jangan lupa tonton lanjutannya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kawan-kawan subscribe channel kita Gaung Marawa, kemudian tekan tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Terima kasih banyak. Yuk, langsung saja. Oke, ini adalah tampilan awal dari Logic Pro X. Saya pakai Logic Pro X 1033. Jadi ketika kamu awal buka Logic Pro, biasanya kamu akan dibawa kepada menu pilihan gini. Di sini ada New Project, Recent, sama My Template. Ini New Project, ini ada Empty Project, artinya kamu mau bikin project yang dari nol gitu. Nah, di sini hip hop kamu bisa gunain untuk untuk musik-musik hip hop. Biasanya kalau kalian pilih ini, instrumen-instrumen pada track itu udah disediain gitu. Kayak drumnya udah disediain drum elektrik, kemudian synthesizer, lead, dan sebagainya. Nah, elektronik gitu juga, orkestra pun gitu. Ketika kalian milih orkestra, jadi nanti akan langsung disediain instrumen-instrumen yang kalian gunain. Nah, multitrack ini instrumennya bakalan dikasih kosong, tapi dia udah bikin banyak track, artinya multitrack gitu. Biasanya sih saya gunain untuk project awalnya ngambil empty project. Nah, di sini kalau kita lihat ke kiri lagi, ini recent, ini project-project yang teman-teman kerjain sebelum buka Logic ini, artinya yang recentnya gitu. Kemudian di recent ada beberapa project saya kemarin, termasuk cover Sadness and Sorrow, Naruto. Nah, kalau penasaran kita kasih contoh untuk orkestra gitu. Jadi asiknya gini, di Logic itu udah disediain template gitu. Nih. Kalau ini, ini buat biasanya buat scoring ya, artinya instrumennya udah sediain. Nah, kita coba buka orkestra, oke? Kita pilih. Ini buat sampel aja ya, nanti kita coba kembali lagi gitu. Nah, ini lagi loading. Jadi horn solo, French horn, trumpet, trombon, tuba, timpani, orkestra kit. Nah, semuanya disediain. Nah, gini kalau teman-teman pilih orkestra, jadi udah disediain seluruh instrumen mulai dari kelompok woodwind, flute 2, oboe 1, oboe 2, bob clarinet, basson, horn, kemudian ada perkusi juga udah disediain, timpani, percussion, kemudian string, piano, violin, viola, cello, bass, dan lain-lain. Nah, ini buat referensi aja. Jadi kita balik lagi, kita ambil new lagi. Yang tadi close aja ya, buat sampel aja ya. Ini nih, jadi udah saya jelasin tadi, empty project, elektronik juga gitu. Jadi terahkan milih. Jadi buat awal mending teman-teman pilih aja empty project, buat project yang masih kosong. Oke, kita pilih. Nah, selanjutnya kawan-kawan bakalan dibawa ke halaman berikutnya. Nah, di sini kawan-kawan disuruh milih. Mau milih apa? Ini ada software instrumen, kemudian ada audio,
gitar and bass, drummer, atau external MIDI. Nah, software instrumen biasanya buat milih track-track MIDI, maksudnya track-track kayak yang punya plugin atau plugin bawaan. Intinya track buat instrumen lah. Nah, kalau audio biasanya buat track recording gitu. Nah, gitar bass sebenarnya sama, tapi bedanya sama software instrumen, kalau software instrumen tuh instrumennya masih random. Kalau gitar or bass, itu instrumennya ya gitar atau bass gitu. Drummer pun gitu, dia mirip sama software instrumen, tapi tracknya udah disediain buat drum. Kalau audio buat track MIDI gitu. Nah, saya akan coba pilih software instrumen aja. Ini ada pilihan detail. Teman-teman bisa pilih empty channel strip, itu artinya belum ada channel. Atau kalau mau langsung instrumen, ini juga ada pilihan instrumen. Ada drum kit designer, ini buat instrumen drum. Atau synth, EFMI, kemudian vocoder, ultrabeat, banyak lagi. Nah, biasanya kalau ada plugin dari eksternal juga ada biasanya di sini. Kayak saya punya dari Native Instrument, ada Konta. Nah, mending pilih aja empty channel strip. Nah, ini buat output. Kawan-kawan pilih outputnya di track 1 atau 2. Biasanya pilih aja 1/2. Nah, ini output device. Kemarin karena saya pakai speaker Bluetooth jadi Maxis. Nah, ini nih kalau udah dipilih track buffer size. Nah, ini juga ada di preferences. Nah, jadi buat outputnya saya pakai dari Soundcard. Jadi Soundcard M-Track 2x2. Inputnya pun gitu, device. Nah, buat preferensinya nanti kita lebih rinci kita bahas selanjutnya. Oke, apply aja. Oke, di close. Nah, kalau udah gini, ini kalau mau multi track, artinya banyak channel instrumen sekaligus, tinggal klik aja terus pilih berapa track pengennya gitu. Karena saya butuhnya 1 dulu, ya udah nggak usah, ini aja. Oke, cukup. Kita lanjut ke halaman berikutnya, kita pilih create. Nah, ini nih. Ini adalah tampilan lembar kerja kawan-kawan di Logic Pro. Nah, oke, saya akan coba jelasin satu-satu. Oke, di sini adalah halaman instrumen, artinya alat-alat musik bawaan dari Logic, semuanya dari kotak ini. Nah, buat nampilin ini semua, kawan-kawan cuma klik ini, library. Nah, atau shortcut R. Oke. Nah, ini. Silakan mau dipilih apa instrumennya. Oke. Nah, ini di selanjutnya ini adalah semacam channel track kita. Ini ada channel track kita. Jadi ini ada setting EQ, MIDI effect, audio effect. Nah, ini ada feeder buat volume, ini feeder panning. Nah, ini stereo out. Nah, ini adalah tombol help, artinya bantuan jika teman-teman nggak tahu fungsi-fungsi masing-masing item yang ada di sini, tinggal klik gambar tanda tanya ini aja. Jadi tiap-tiap kursornya ngarah kemanapun, itu ada petunjuknya gitu. Nah, oke, lanjut dulu untuk pengenalannya. Next, ini buat nampilin mixer, Oke, nah kalau kawan-kawan klik ini tampil mixer, tapi biasanya tampil di bawah sini dengan nempel dengan main Windows-nya gitu. Oke, saya close ini dulu ya, instrumennya dulu ya, soalnya ganggu sih. Oke, nah ini mixer. Oke. Nah, kalau yang tadi ini satu track, ini multi track. Berapapun
track yang kita bikin biasanya langsung kebaca di mixer gitu. Nah, ngilanginnya ya ambil ini aja gitu, atau shortcut command sama dengan gitu, command sama dengan. Oke. Oh ya, kalau itu kan mixernya nongolnya di di setengah ini, artinya di nempel di main Windows. Kalau pengen pisah, kalau kayak saya punya 2 layar, kawan-kawan bisa pilih di Windows, kemudian pilih Open Mixer. Nah, ini tuh. Nah, ini nih. Jadi tampilan mixernya kepisah sama main Windows gitu. Oke, saya tutup lagi. Next. Oh, ini editor sama kayak mixer tadi. Kalau kawan klik di sini, dia akan nongol di setengah ini, di setengah layar. Tapi kalau pengen nongol full, tinggal klik Windows, open step audio file editor bisa. Nah, gini. Nah, jadi di editor teman-teman biasanya kalau dia berbentuk data audio, dia bakal muncul seperti data audio dengan track garis-garis audio gitu. Nah, kalau data MIDI ini bentuknya biasanya piano roll gitu. Piano roll gitu. Ini bisa langsung di setel velocity-nya, kemudian strength-nya, kemudian nah, satu lagi biasanya keuntungan di Logic. Kalau kawan-kawan bikin musik, biasanya otomatis skornya kebikin sendiri gitu. Nanti kita akan coba praktekkan kayak gitu. Ini interface. Oke, lanjut. Ini tampilan depannya. Ini ada tempo. Jadi pengen ngubah tempo, kalau pakai mouse tinggal drag atas bawah atau langsung diketik, misalnya 130. Oke. Nah, ini barnya, bar atau suka teman-teman memakai berapa, 44, 3/4. Saya 4/4 standarnya ya. Ini untuk key-nya mau di mayor atau minor terserah nanti. Oke. Apalagi? Oke, ini buat play ya. Buat play track, ini buat stop. Bisa juga pakai shortcut spasi. Oke. Nah, ini buat ini metronom. Metronom kalau dihidupin, klik. Mana nih? Oke. Matiin aja ya. Nah, itu metronom. Oke. Apalagi ya buat tampilan, pengenal tampilan. Oh ya, ini adalah channel track. Ini kan satu track. Kalau tadi kita akan milihnya software instrumen. Jadi kalau milih software instrumen, biasanya akan langsung kepada instrumen kosong gitu. Nanti kita akan coba input. Oke. Ini buat nambahin track, new track. Nah, kalau new track, biasanya kawan-kawan akan ketika diklik akan dibawa lagi ke halaman ini. Mau track gimana? Software, gitar bass, audio, atau drummer, atau dan sebagainya. Misalnya saya pilih audio buat kedua. Nah, audio bakalan ditanya ini. Input kalau ini tergantung channel soundcard ya, 1 atau 2 atau dua-duanya bebas gitu. Nah, outputnya gitu juga sama kayak tadi. Oke, saya bikin satu track. Nah, ini track audio. Nah, langsung kerekam. Oke, ini tampilan. Nah, oke, lanjut. Ini new track juga, tapi bedanya ini new track tapi duplikat dari track kita yang sebelumnya. Misalnya kita taruh
tracknya di satu, berarti dia akan duplikat instrumen satu ini. Misal saya klik, nah kan, jadi dia akan duplikat dari instrumen ini. Kalau saya taruh di sini, dia akan duplikat audio. Oke, nah gitu. Nah, saya unduh aja ya. Command Z, shortcutnya unduh. Oke, tampilan terus apa lagi ya? Oh, ini buat zoom atas bawah. Atau kawan-kawan bisa pakai shortcut. Kalau atas bawah, command, option, and shift. Ini atas bawah. Ini zoom kiri kanan, tinggal command, option, itu aja, nggak pakai shift. Oke, apa lagi? Wah ya, ini ada pilihan. Kawan-kawan mau pilih tampilan playhead tadi. Ini kan terlalu panjang nih, banyak yang nggak ngerti. Mau bikin simple, ini cuman ini, atau beat sama time aja, atau cuman beat aja, atau time aja, atau custom di setting sendiri, itu bebas. Nah, ini buat milih kursor ini gitu. Kalau kita mau batik ya tinggal pilih pensil. Nah, gitu, mau pensil. Nah, oke. Atau di sini ini adalah kalau bagi saya ini adalah cadangan atau mempersimpel kerja ya. Jadi kita bisa punya dua pointer dengan tipe yang berbeda. Misal kalau saya bikin di sini pointer dulu, kemudian saya di sini pensil. Nah, jadi kalau mau aktifin yang ini, yang pensil, yang nomor 2, kawan-kawan cuman tinggal tahan komen. Nah, dia akan berubah. Kalau lepas, berubah pointer lagi. Gitu. Oke. Ini ada function view. Oh ya, ini buat automation. Nah, automation nanti kita akan jelasin. Gitu. Oke, untuk video pertama saya pikir itu dulu pengenalan interface dasar. Kita lanjut video berikutnya, kita akan coba bikin beat. Oke, terima kasih. See you.